Latar belakang kedelai merupakan komoditas pangan strategis di Indonesia setelah padi dan jagung, sehingga menjadi komoditas target dalam swasembada pangan. Kebutuhan kedelai Indonesia saat ini telah mencapai 3,4 sampai dengan 3,6 juta ton, sedangkan produksi nasional hanya 2,4 sampai dengan 2,6 juta ton. Artinya Indonesia harus impor dari beberapa negara produsen kedelai. Dalam mengatasi permasalahan rendahnya produksi kedelai, diperlukan perluasan areal tanaman kedelai melalui lahan di bawah tegakan tanaman perkebunan, di mana Asahan merupakan sentra tanaman kelapa terbesar di Provinsi Sumatera Utara dengan luas 22.000 hektar. Jika 30% dari areal tanaman kelapa terkait tanami kedelai, maka Asahan menghasilkan 16.000 ton biji kedelai. Kendala utamanya adalah pemetaan areal di bawah tegakan kelapa rendah intensitas cahaya akibat naungan. Solusinya adalah menggunakan varietas yang unggul yang adaptif terhadap naungan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh data pertumbuhan dan produksi kedelai dan data profil metabolit sekunder tanaman kedelai yang berperan dalam proses adaptasi kedelai di bawah naungan. Keterbaruannya adalah menggunakan mikorrhiza, di mana mikorrhiza yang diaplikasikan pada kedelai pada saat tanam, di mana mikorrhiza ini dapat membantu dalam proses pertumbuhan dan proses perkembangan tanaman sehingga menghasilkan produksi yang lebih besar. Metode penelitiannya dilakukan 2 kali, ya, tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama melakukan budidaya tanaman dengan beberapa varietas dan tingkat naungan. Yang pertama adalah tingkat penaungan, yang kedua tanaman naungan, tanaman belum menghasilkan, yang ketiga adalah tanaman menghasilkan. Dengan varietasnya adalah Anjas Moro V1, Mutiara V2, Dana 1 V3, Dana 2 V4, Dana 1 V5, dan Dana 2 V6. 18 kombinasi perlakuan. Parameternya tinggi tanaman, diameter batang, masa awal berbunga, kering tanaman, cabang produktif, dan produksi. Penelitian kedua adalah menganalisis beberapa parameter, diantaranya adalah uji aktivitas antioksidan, uji GCMS, ya, uji analisis FTIR, dan antibakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Hasil penelitiannya adalah dari hasil interpretasi spektrum FTIR menunjukkan adanya fenol dan flavonoid dalam ekstrak daun kedelai. Sedangkan pada uji bioaktivitas bakteri Escherichia aureus dan Escherichia coli adalah dengan metode cakram kertas dengan melihat diameter zona hambat yang dihasilkan. Dari sini menunjukkan bahwa ekstrak daun kedelai dari berbagai fraksi berpotensi sebagai antibakteri. Sedangkan uji antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak daun kedelai dan vitamin C memiliki potensi sebagai antioksidan alami. Di mana luaran ini sudah pernah kami publish dalam proses revisi, diterbitkan dalam Journal of Oleoscience di Scopus Q3. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah hasil analisis GCMS menghasilkan senyawa fitokimia terbesar diantaranya adalah hexadecianoid yang berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, antioksidan, nematisida, dan peptisida, dan beberapa senyawa lainnya. Sedangkan FTR adanya fenol dan flavonoid. Sedangkan metode untuk bioaktivator adalah zona hambat ini menunjukkan adanya ekstrak daun kedelai dan berbagai fraksi berpotensi sebagai antibakteri. Sedangkan antioksidannya adalah bahwa ekstrak daun kedelai dan vitamin C memiliki potensi sebagai antioksidan alami. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya diharapkan dapat melakukan penelitian kembali dengan metode ekstraksi yang berbeda pada bagian tanaman lainnya supaya dapat mengetahui hasil dari perbedaan metode ekstraksi serta dilakukan uji metabolit sekunder kembali untuk mengetahui lebih banyak mengenai kandungan yang terdapat dalam tanaman kacang kedelai.